Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya, Big NS. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semua. Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, dan bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Kali ini kita akan membahas harga emas yang mulai stabil. 2 hari ini, harga emas tetap naik, tapi tidak signifikan, hanya di angka Rp1.000-Rp2.000. Dan hari ini tanggal 24 Februari 2025, harga emas naik Rp2.000 menjadi Rp1.707.000. Demikian juga dengan harga buyback, naik Rp2.000 menjadi Rp1.557.000. Dengan kenaikan harga tersebut menunjukkan apa? Apakah ekonomi mulai stabil? Atau sesuatu yang tidak terduga akan datang? Simak pembahasan di dalam videonya sampai habis. Halo teman-teman, emas logam mulia yang satu ini memang tak pernah lepas dari sorotan. Dari zaman dahulu hingga sekarang, emas selalu menjadi perhatian utama dalam dunia ekonomi. Sejak dulu, emas dianggap sebagai aset safe haven, tempat berlindung saat badai ekonomi menerjang. Ketika krisis melanda, banyak orang beralih ke emas sebagai bentuk perlindungan. Ketika ekonomi bergejolak, harga emas biasanya menanjak. Ini karena emas dianggap sebagai investasi yang aman dan stabil di tengah ketidakpastian. Sebaliknya, ketika ekonomi stabil, harga emas cenderung turun. Investor lebih percaya diri untuk berinvestasi di aset lain yang lebih berisiko. Namun, belakangan ini, kita menyaksikan fenomena menarik. Harga emas relatif stabil meskipun kondisi ekonomi global masih penuh dengan ketidakpastian. Padahal, dunia masih dibayangi ketidakpastian. Banyak faktor yang mempengaruhi ekonomi global, mulai dari politik hingga perubahan iklim. Inflasi masih menghantui, perang masih berkecamuk, dan pemulihan ekonomi global belum sepenuhnya pulih. Semua ini seharusnya mempengaruhi harga emas. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa harga emas tetap stabil di tengah semua ketidakpastian ini? Apakah kestabilan harga emas ini pertanda baik, ataukah justru sinyal bahaya yang tersembunyi? Apakah ada faktor lain yang belum kita ketahui? Di episode kali ini, kita akan mengupas tuntas fenomena emas yang penuh teka-teki ini. Kita akan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Bersama para pakar ekonomi dan pelaku pasar, kita akan menyelami lebih dalam faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kestabilan harga emas, serta potensi risiko yang mengintai di baliknya. Jangan lewatkan diskusi menarik ini. Mencari jawabannya. Ada beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab kestabilan harga emas saat ini. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Pertama, nilai tukar dolar Amerika Serikat yang relatif stabil. Dolar AS sering dianggap sebagai mata uang cadangan dunia. Sebagai mata uang acuan perdagangan emas, pergerakan dolar AS sangat berpengaruh terhadap harga emas. Ketika dolar stabil, harga emas cenderung ikut stabil. Kedua, inflasi global yang mulai melandai. Inflasi yang lebih rendah mengurangi tekanan pada harga emas. Meskipun masih menjadi momok, laju inflasi di beberapa negara besar menunjukkan tren penurunan. Ini memberikan rasa aman bagi investor. Hal ini mengurangi minat investor untuk berlindung di aset safe haven seperti emas. Mereka lebih memilih investasi lain yang lebih menguntungkan. Ketiga, kebijakan bank sentral di berbagai negara yang masih cenderung akomodatif. Kebijakan ini mendukung stabilitas ekonomi global. Suku bunga rendah dan program pembelian obligasi yang dilakukan oleh bank sentral membuat likuiditas di pasar tetap melimpah. Ini mendorong investor untuk mencari peluang investasi lain. Kondisi ini membuat investor lebih berani mengambil risiko di aset-aset yang lebih fluktuatif, seperti saham. Mereka mencari keuntungan yang lebih tinggi. Namun, teman-teman, penting untuk diingat bahwa kestabilan harga emas ini bisa saja bersifat sementara. Pasar selalu berubah dan penuh ketidakpastian. Ada beberapa faktor risiko yang bisa memicu gejolak harga emas di kemudian hari. Investor harus selalu waspada dan siap menghadapi perubahan. Di tengah stabilitas harga emas, beberapa indikator ekonomi menunjukkan sinyal positif. Pasar saham global cenderung menguat, didorong oleh optimisme pemulihan ekonomi. Inflasi yang mulai terkendali juga memberikan angin segar bagi dunia usaha. Di sektor manufaktur, aktivitas produksi mulai bergairah. Indeks manufaktur di beberapa negara menunjukkan ekspansi, menandakan kebangkitan sektor industri. Perdagangan internasional juga berangsur pulih, seiring dengan pelonggaran pembatasan mobilitas dan peningkatan permintaan global. Namun, teman-teman semua,
Kita tidak boleh terlena dengan sinyal-sinyal positif ini. Masih ada awan gelap yang berpotensi mengguncang ekonomi global. Menelisik potensi risiko. Meskipun ada tanda-tanda pemulihan, kita tidak boleh mengabaikan potensi risiko yang mengintai. Risiko-risiko ini bisa datang dari berbagai arah dan mempengaruhi berbagai sektor ekonomi. Ketegangan geopolitik, seperti perang yang masih berlangsung, bisa saja sewaktu-waktu meletus dan mengguncang ekonomi global. Konflik ini tidak hanya mempengaruhi negara yang terlibat langsung, tetapi juga rantai pasokan global. Resesi juga masih menjadi ancaman nyata. Banyak negara yang masih berjuang untuk pulih dari dampak ekonomi, dan resesi bisa memperburuk situasi ini. Kenaikan suku bunga yang agresif oleh bank sentral untuk meredam inflasi justru bisa memicu perlambatan ekonomi. Kebijakan moneter yang ketat ini bisa mengurangi likuiditas dan investasi. Belum lagi, ketidakpastian kebijakan fiskal di beberapa negara juga bisa menjadi batu sandungan bagi pemulihan ekonomi. Kebijakan yang tidak konsisten dapat menimbulkan ketidakpastian di pasar. Lonjakan harga minyak dunia juga menjadi risiko yang perlu diwaspadai. Harga minyak yang tinggi bisa meningkatkan biaya produksi dan transportasi. Kenaikan harga energi bisa memicu inflasi dan membebani perekonomian global. Biaya energi yang tinggi dapat mengurangi daya beli konsumen. Di tengah ketidakpastian ini, emas sebagai aset safe haven tetap menjadi pilihan investasi yang menarik. Emas seringkali dianggap sebagai pelindung nilai terhadap inflasi dan ketidakpastian ekonomi. Strategi cerdas untuk masa depan. Lalu bagaimana strategi investasi yang tepat di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian ini? Diversifikasi tetap menjadi kunci. Jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Selain emas, teman-teman juga bisa mempertimbangkan instrumen investasi lain seperti saham, obligasi, dan reksadana. Pilihlah instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan Anda. Konsultasikan dengan perencana keuangan untuk mendapatkan rekomendasi strategi investasi yang optimal. Ingat, investasi bukanlah sekadar mencari keuntungan, tetapi juga tentang melindungi aset dan mencapai tujuan keuangan di masa depan. Emas stabil, pertanda baik atau ancaman terselubung? Teman-teman semua, kestabilan harga emas saat ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah ini pertanda pemulihan ekonomi yang solid, ataukah justru merupakan ketenangan sebelum badai? Jawabannya masih menjadi perdebatan di kalangan ekonom dan pelaku pasar. Ada yang optimis bahwa kestabilan harga emas mencerminkan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, ada pula yang khawatir bahwa ini hanyalah jeda sementara sebelum gejolak ekonomi berikutnya. Satu hal yang pasti, ketidakpastian masih menyelimuti ekonomi global. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap waspada, terus memantau perkembangan ekonomi, dan bijaksana dalam mengelola keuangan. Bagaimana menurut Anda? Teman-teman, kini saatnya saya kembalikan pertanyaan ini kepada Anda. Apakah menurut Anda, kestabilan harga emas ini pertanda baik, atau justru ancaman terselubung? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus ikuti kami untuk informasi dan analisis mendalam seputar isu-isu terkini. Jika teman-teman suka dengan videonya, tinggalkan like, comment, subscribe, dan jangan lupa untuk share ke semua media sosial teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya.